kriteria metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan bagian saya adalah bagian kualitatif dan sudah kita mulai 2 kali pertemuan. Kita lanjutkan, tapi marilah terlebih dahulu kita awali sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan, pertanyaan atau problem atau apa? Silakan. Bapak, Bapak. Iya, silakan. Kemarin kan terkait tugas itu tuh Bapak, saya beberapa kali nyari tema sampai akhirnya saya nemu tema yang menurut saya bisa saya tangani seperti itu. Namun saya masih bingung di objek formal dan materialnya itu Bapak, dengan MP itu bedanya apa? Dengan apa? Penelitian dengan objek formalnya itu Bapak. Kemarin kan kalau saya kan ngambil tema terkait tentang BTAKI, diskursus BTAKI di kalangan mahasiswa seperti itu. Terus saya mencoba di MP-nya itu kurikulum dan ini antropologi pendidikan seperti itu. Tapi saya bingung di objek formalnya itu Bapak. Terus mau dibagaimanakan? Objek formalnya antropologi itu. Kurikulum dan antropologi itu. Yang dikaji di ADG itu dari sisi apanya, ya? Yang ada problem real di masalah gitu ya. Apakah ketidakefektifan program itu atau kemalasan pesertanya mengikuti program itu atau tidak adanya kompetensi pembimbingnya dan lain sebagainya, apa itu perlu ditemukan yang menjadi problem real, ya. Nah, dari tugas-tugas yang sudah saya baca, teman-teman mengemukakan problem real itu masih normatif, gitu ya. Bukan kejadian yang benar-benar terjadi, masih asumsi. Jadi nanti kalau sudah mau membuat proposal, problem realnya itu jangan berdasarkan asumsi atau kira-kira, ya, tapi benar-benar terjadi hasil dari pengamatan awal atau pre-research atau hasil dari penelitian orang lain yang dikutip, yang menjadi problem nggak masalah, ya. Nah, problem real itu perlu ada perspektifnya supaya nanti menjadi problem penelitian. Nah, perspektif itulah di dalam filsafat ilmu sering disebut sebagai objek formal. Ya. Jadi objek formalnya seperti apa? Kalau misalnya antropologi tadi ya, sebagai objek formalnya seperti apa kata antropologi? Antropologi yang mana yang mau dipakai? Nah, antropologi itu banyak sekali. Jadi yang dipilih nanti jadi objek formal antropologi yang mana? Kata siapa kalau ahli antropologi berteori, ya? Itulah yang disebut objek formal. Jadi kalau hanya menyebut antropologi itu belum real, tapi ya sudah ada gitu ya objek formal.
Nah, supaya nanti lebih jelas, antropologi menurut siapa teori yang itu nanti akan menjadi objek jelas. Bapak, Murdia. oh iya Bapak, kemarin itu kan saya sempat nanya-nanya juga Bapak, berarti yang harus saya gunakan itu Pak, misalnya antropologi dengan kurikulum seperti itu njih Bapak, kalau misalnya dalam tesis. Soalnya saya beberapa nanya ke teman-teman yang udah S2 katanya cukup antropologi saja, namun saya beberapa kali mendengar record yang direkam Mas Ilham itu kami harus menggunakan 2 seperti itu Bapak, makanya saya juga masih agak bingung. Ya, itulah yang masih kurang dari mahasiswa kita itu belum bisa menggunakan 2 perspektif yang interdisipliner. Padahal S2. Ya. Jadi temanmu itu memang masih berpikir skripsi. Nah, kalau skripsi 1 teori, 1 bidang ilmu tidak cukup. Kalau S2 harus interdisipliner. Nah, kebanyakan kita, mahasiswa kita, memang seperti kawanmu itu cukup antropologi saja. Nah, itu tidak tepat. Ya. Perspektif itu yang dituntut S2 adalah interdisipliner. Jelas? Jelas Bapak, terima kasih. Jadi lagi siapa? Ada yang mengemukakan problemnya? Ya, jadi nanti ya problem real itu harus ada fakta kejadiannya. Nggak boleh misalnya hanya mengatakan bahwa remaja masa kini tidak senang belajar agama, misalnya. Itu kan asumsi. Nah, harus real, konkret. Dalam pembelajaran PAI, rata-rata siswa yang masuk kelas hanya 80%. Dari 80% itu yang hasilnya memenuhi KKM tidak ada 50%. Hasil observasi tanggal sekian dan sekian. Nah, itu konkret ya. Itu problem real itu seperti itu. Nggak boleh hanya berdasarkan asumsi. Kalau tidak mengamati sendiri boleh ya mendasarkan pada hasil penelitian orang lain. Problem real. Nah, begitu ya. Objek formal sudah jelas ya. Oke. Masih ada? Nah, kalau tidak ada teman-teman sekalian, logika mengkonstruksi problem real ke problem penelitian itu nanti kalau disusun dengan baik, ya, diurai dengan baik, menjadi latar belakang penelitian yang bagus. Saya ulangi, problem real yang jelas ada faktanya, kemudian dikonstruksi atau ditransformasi atau dikonseptualisasi menjadi problem penelitian itu kalau ditulis dengan baik akan bisa menjadi latar belakang penelitian yang bagus.
Karena apa? Banyak mahasiswa yang menulis latar belakang itu tidak tepat, ya, tidak langsung ke persoalan yang akan diteliti. Nah, kalau latar belakang itu diambil dari konseptualisasi problem real ke problem penelitian, maka pasti itu langsung terkait dengan penelitian, di fokus penelitiannya nanti. Jelas ya? Oke. Nah, saya ingin ulangi lagi kemarin supaya lebih clear lagi bahwa penelitian kuanti ya, dengan penelitian kuali itu sangat berbeda. Kalau dilihat dari tujuannya, ya, tujuan, maka kuanti itu adalah ingin membuktikan benar atau salah satu variabel berpengaruh pada variabel yang lain, dibuktikan. Kalau tidak membuktikan, ya mengukur seberapa besar. Membuktikan, mengukur, membuktikan itu identik dengan menguji. Itu kalau kuantitatif. Polanya adalah variabel, ya. Mesti ada variabelnya. Nanti pada saat kuliah tentang ini tanyakan variabel itu apa. Banyak mahasiswa yang nggak ngerti variabel. Bukan variabel tapi dijadikan variabel, ya jadi kacau nanti. Nah, kalau kualitatif adalah menjelaskan, bukan ingin membuktikan benar salah, tapi sebuah fenomena itu dijelaskan. Sehingga menjadi clear, orang membaca itu menjadi paham. Dijelaskan kenapa kurikulum 2013 sulit implementasinya di sekolah, misalnya. Dijelaskan, tidak dibuktikan dan tidak diuji. Mengapa? Oh, itu ada kaitannya dengan kompetensi guru, ada kaitannya dengan fasilitas, ada kaitannya dengan kebijakan sekolah, dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan. Nah, kalau tidak menjelaskan, ya menafsirkan bersama, ditafsiri, ada sebuah fenomena itu kalau pengamat itu sering menafsirkan berbagai macam, ya, tafsir. Ya. Nah, dalam penelitian ini juga begitu. Kalau kualitatif itu seorang peneliti dengan teori-teori yang dimiliki, dia bisa menafsirkan bahwa pandemi Corona 19 ini akan
bentuk struktur kehidupan baru. Itu berdasarkan teori yang dia miliki, dia bisa menafsirkan. Corona 2019 akan menghilangkan satu generasi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tafsir. Jadi kualitatif itu menafsirkan. Seperti menafsirkan teks. Ya. Teks. Ada sebuah teks dipahami, lalu ditafsirkan. Lalu dalam penelitian kualitatif ada peristiwa. Peristiwa itu dijadikan teks. Maka kemudian ditafsirkan. Ya. Menjelaskan, menafsirkan, memahami. Dipahami. Orang nggak paham konstruksi ya, pendidikan modern itu seperti apa. Ya, Anda menjelaskan supaya bisa dipahami. Sebentar, ada telepon. Udah di kantor lagi ngecek yayasan. Saya lanjutkan. Jadi ini yang nanti jelas membedakan kuantitatif dan kualitatif itu. Ya. Di sini variabel, di sini fokus. Nah, dia harus menggunakan istilah walaupun ya ini bukan ketentuan yang rigid. Kadang-kadang di kualitatif juga menggunakan istilah variabel gitu. Lalu menggunakan istilah rumusan masalah. Ya. Tetapi sesungguhnya untuk membedakan ya, secara konseptual, kualitatif itu menggunakan istilah fokus. Nah, fokusnya apa? Saya ingin bicara kurikulum 2013, PAI 2013. Fokusnya apa? Nah, fokusnya pada penanaman nilai-nilai. Oke. 2013 fokus ke penanaman nilai. Jadi nanti bicaranya itu soal penanaman nilai. Nah, perspektifnya apa? Psikologi. Menggunakan ilmu psikologi. Ya. Jadi variabel dan fokus. Maka di sini nanti ada rumusan masalah yang mengandung variabel itu. Kalau di sini ya fokus masalah, fokus penelitian. Nah, hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu beda. Bedanya di mana? Kalau kuantitatif itu nanti akan membuat namanya generalisasi. Generalisasi. Ada sampel, ada populasi. Yang diteliti sampelnya saja. Tapi hasilnya digeneralisasi untuk semua populasi. Itu kuantitatif. Kalau kita meneliti air,
air kolam, tidak usah semua air di kolam itu dibawa ke lab. Cukup ambil 1 gelas yang dibawa ke lab. 1 gelas itulah yang diteliti, hasilnya diberlakukan untuk air seluruh kolam. Apakah air itu sudah terkontaminasi zat berbahaya atau tidak? Ya, sesuai dengan hasil penelitian 1 gelas tadi. Itulah generalisasi. Jadi kuantitatif itu penelitian sosial yang menggunakan logika sains, logika ilmu alam. Ilmu alam semuanya sama gejalanya, maka bisa membuat generalisasi itu. Kalau air dipanaskan 100 derajat, ya di mana saja ya akan seperti itu. Gejalanya sama karena alam. Nah, penelitian sosial yang kuantitatif itu metodologinya menggunakan metodologi ilmu alam, membuat generalisasi. Yang nanti di dalam kualitatif ditentang oleh kualitatif. Manusia itu unik, tidak bisa disamakan dengan alam, gitu. Batu, air, tanah, benda-benda yang lain. Nggak bisa, manusia itu unik. Gitu. Sama-sama mahasiswa IAIN UIN Yogyakarta, tetapi perilakunya berbeda, tetapi pemahaman ilmunya berbeda, sikap tindak tanduknya berbeda, nggak bisa disamakan. Gitu. Menurut kualitatif. Jadi logika saintifik digunakan untuk penelitian sosial itu menurut kualitatif tidak tepat, berbahaya. Gitu. Misalnya menggeneralisir perilaku terorisme umat Islam sebagian kecil, tapi kemudian dibuat generalisasi oleh kebanyakan masyarakat, karena pola pikir masyarakat itu sudah saintifik itu. Jadi kalau ada orang Islam lalu curiga, wah jangan-jangan ini teroris, padahal sangat kecil gitu. Pengalaman beberapa kali ke luar negeri dengan teman-teman yang namanya ke Arab-Araban sering bermasalah di imigrasi luar negeri. Dicurigai, ditangkap dulu, diinterogasi berkali-kali. Ya, pengalaman saya dengan beberapa dosen. Nah, saya belum pernah ke luar negeri bermasalah karena nama saya tidak mencurigakan. Padahal belum tentu nama itu identik dengan sikap. Nah, tapi karena pola pikir sudah menguasai alam pikiran umat manusia, generalisasi itu sering terjadi. Kalau
orang Jawa itu ya susah dipahami. Misalnya, orang Madura itu begini, orang Sunda itu begini. Nah, itu menggeneralisasi pengalaman yang tidak baik digeneralisasikan kepada semua. Nah, ini orang kualitatif tidak menggunakan logika itu. Kuantitatif nanti menggunakan dan sah secara ilmiah diterima. Kuantitatif membuat generalisasi itu sah secara metodologi dan diterima, ada masalah. Tapi kualitatif tidak mau dengan logika itu tadi. Nah, kalau tidak generalisasi, lalu apa? Nah, beda istilahnya. Kualitatif itu ideografi. Ideografi. Ideografi itu hasil kesimpulannya ya hanya diberlakukan untuk yang diteliti itu saja, tidak untuk yang lain. Tetapi bisa digunakan untuk memahami gejala yang sama di tempat lain. Nah, hanya begitu aja. Bisa digunakan untuk memahami. Misalnya ada penelitian kualitatif nih ya, dulu ada penelitian yang menghasilkan agama di Jawa itu ada santri, priayi, dan abangan. Itu di Jawa Timur. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk hasil penelitian itu diberlakukan di luar lokasi penelitian. Nggak boleh. Dan kualitatif tidak akan membuat generalisasi itu. Kualitatif hanya mengatakan barangkali bisa digunakan untuk memahami gejala keagamaan di tempat yang lain. Bukan generalisasi. Pasti berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, inilah. Maka jangan membuat generalisasi dalam penelitian kualitatif. Alasannya apa? Manusia itu unik. Ya, manusia itu unik, tidak sama. Ya. Maka ya, penelitian kualitatif itu nanti orientasinya juga menemukan keunikan-keunikan. Bukan menemukan dalil-dalil yang dibuat general, tapi menemukan keunikan-keunikan di satu tempat. Gitu. Jadi kalau kualitatif nanti nggak ada menemukan keunikan, itu penelitian yang belum berhasil. Keunikan UIN Jogja itu apa? Seorang peneliti yang meneliti UIN Jogja harus tahu keunikan UIN Jogja itu apa dibanding UIN-UIN yang lain. Nah, jadi kebalikan kan logikanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif meneliti UIN Jogja, oh berarti Jakarta ya seperti itu. Berarti Malang ya seperti itu, digeneralisasi. Kalau kualitatif bukan generalisasi, justru mengambil keunikan gitu. Beda Jogja dengan Jakarta, beda Jogja dengan UIN Malang, beda dengan Makassar. Jadi yang dicari keunikannya, unik.
Jadi unik. Kalau di sini keumuman, ya. Tuh, beda kualitatif dan kuantitatif. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, saya lanjut. Nah, kalau nanti penelitian kualitatif, cara penelitiannya pun berbeda dengan kuantitatif. Alat untuk melakukan pengumpul data, ya, instrumen, itu kalau kuantitatif menggunakan angket. Bisa nulis. Kuanti, ya, nanti menggunakan angket yang utama. Nah, kalau kualitatif nggak mau menggunakan angket. Seandainya angket digunakan itu untuk data pelengkap, bukan tidak mau ya, hanya bukan menjadi andalan ya, angket itu bagi kualitatif. Andalan kualitatif itu wawancara dan observasi. Wawancara. Jadi wawancaranya wawancara mendalam. Bukan hanya sekedar wawancara menyampaikan pertanyaan, lalu jawabnya apa dicatat, seperti angket, lalu dipercaya. Nah, enggak. Kalau kualitatif itu wawancara mendalam, artinya sebuah pertanyaan nanti akan dilanjutkan dengan berikutnya, sehingga nanti terkonfirmasi jawaban yang benar itu yang mana. Gitu. Bahkan kadang-kadang di-cross dengan pendapat yang lain juga. Nanti ada perbedaan pandangan atau tidak satu dengan yang lain. Itu namanya wawancara mendalam. Bukan tanya, dijawab, tanya, jawab, ditanya, dijawab, jawabannya apa, langsung dipercaya. Enggak. Wawancara mendalam itu sebuah pertanyaan dijawab tidak langsung dipercaya. Harus dikonfirmasi dengan pertanyaan lain. Ya, harus didalami dengan pertanyaan lain. Harus dibandingkan dengan hasil wawancara yang lain, yang mendalam. Ya. Jadi kualitatif itu wawancara, kalau kuanti itu angket. Nah, selain wawancara, kualitatif itu ada observasi. Mengamati langsung, ya, pada subjek penelitiannya untuk memahami objek penelitiannya. Kalau angket itu peneliti tidak perlu ke lapangan, bisa nitip, bisa lewat pos, ya, bisa lewat medsos dan lain sebagainya. Tidak harus ketemu dengan narasumber. Gitu. Kalau kualitatif ini karena wawancara mendalam dia harus ketemu langsung gitu ya. Maka harus ke lapangan. Karena observasi harus mengamati, maka juga harus ke lapangan.
Dan ini biasanya lebih lama daripada penelitian kuantitatif. Proses pengumpulan datanya. Kuantitatif itu asalkan sudah tersebar angketnya dan kemudian ditarik kembali, input datanya gampang dan cepat sekali selesai. Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif, wawancara satu belum puas, wawancara dengan yang lain. Gitu ya. Wawancara dibandingkan dengan hasil observasi. Gitu ya. Observasi pertama belum cukup, dilanjutkan observasi kedua, dan seterusnya, hingga memerlukan waktu yang lama pengumpulan datanya. Gitu ya. Nah, kalau ini karena angka cepat prosesnya, yang lama apa? Membuat angketnya itu sendiri lama. Membuat desain penelitiannya itu lama. Studi variabel itu lama. Jadi lama sekali, bisa berbulan-bulan persiapannya. Tapi kalau sudah matang, kuantitatif itu prosesnya cepat. Kalau kualitatif, persiapannya nggak perlu mendetil. Ya. Yang penting sudah ada gambaran awal. Mau meneliti apa. Ya. Kemudian ke lapangan, nah ke lapangannya itu yang lama. Jadi beda. Kesulitannya di mana itu beda. Yang lama di mana itu beda. Antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, dengan wawancara dan observasi ini, maka akan ditemukan keunikan-keunikan yang tadi saya sampaikan tadi. Ada pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala sosial yang muncul di suatu komunitas. Wawancara mendalam, observasi partisipatif. Apalagi itu pasti akan lebih mendalam. Maka para antropolog itu biasanya kalau penelitian lalu partisipasi dia ke dalam kegiatan yang ada itu. Nah, saya dulu pernah penelitian di komunitas penganut tarekat. Ya. Saya sendiri bukan penganut tarekat. Tapi saya harus paham apa yang ada di dalam alam pikiran para penganut tarekat itu, bagaimana perasaan para penganut tarekat itu, dan apa saja kegiatannya, maka saya mengikuti kegiatan-kegiatan tarekat itu. Ikut rasulan, ikut nariyahan, ya, ikut tawajuhan, ya, dan lain sebagainya. Ikut yasinan, pakai sarung, pakai peci, pakai surban, gitu ya, atau datang supaya sesuai dengan komunitas yang sedang diteliti dan bisa diterima dengan baik. Kalau di kuantitatif hal seperti itu tidak penting, gitu ya. Itu kualitatif penting. Kualitatif itu harus melakukan rapot. Ini yang sangat membedakan dengan kuantitatif. Rapot ini apa? Rapot adalah ya, menjalin hubungan baik dengan narasumber dengan usaha menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh narasumber itu. Itu rapot. Bukan rapot hasil belajar ya.
Misalnya kalau saya meneliti komunitas Muslim, ya saya menyesuaikan dengan komunitas di situ. Saya ikut jamaah di masjid, saya ikut tradisi-tradisi yang ada di situ, itu namanya rapot. Ya. Tapi juga bukan hanya itu, kadang-kadang perlu pendekatan finansial juga. Gitu ya. Kalau kepada tokoh masyarakat, kalau masyarakat itu datang membeli amplop misalnya, peneliti menyesuaikan memberi amplop kepada tokoh itu. Saya dulu juga begitu, siapkan amplop untuk sowan ke suatu tokoh masyarakat. Nah, sudah memberi amplop, nanti wawancaranya bisa lebih lancar. Kan gitu. Ada ke sekolah, bawa oleh-oleh kepada narasumber yang ada di situ. Itu bagus menjalin rapot supaya kamu bisa diterima masuk di situ dan keperluan penelitiannya bisa terpenuhi. Misalnya di TU, kamu bawakan bakpia dari Jogja, penelitiannya di daerah jauh yang tidak ada bakpia misalnya. Pak, ini ada oleh-oleh dari Jogja. Sekedar itu aja, itu sudah senang sekali. Oh ya, terima kasih. Ketika dia mengatakan, oh ya terima kasih, oh silakan silakan. Itu sudah terbuka hubungan yang baik, ya, antara peneliti dan yang diteliti. Bahkan kalau saya ke luar negeri itu, kalau penelitian saya sering bawakan pin Garuda, itu ya, gambar Garuda yang nanti bisa dipakai di baju yang murah-murah di Beringharjo itu banyak, atau merah putih gitu, nggak usah mahal-mahal, yang murah-murah saja. Mereka yang sudah menemani kita wawancara dan sebagainya kita beri pin, itu senang sekali dan pasti akan diterima. Diajak foto bareng itu juga dalam rangka rapot. Di kuantitatif rapot ini nggak ada karena angket, gitu ya. Bahkan penelitinya siapa, orang yang mengisi itu tidak tahu, gitu. Orangnya kayak apa. Kalau di dalam kualitatif antara narasumber dan peneliti terjadi hubungan yang baik karena adanya rapot. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sedikit bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini masalah kuanti dan kuali, Pak. Kalau kuanti kan biasanya identik dengan angket, sedangkan kalau kuali observasi dan wawancara. Masalah keabsahan untuk ketika kita mendapatkan suatu hasil penelitian, mana yang lebih bisa kita pegang, Pak? Kan kalau kuanti memang dia menghitungnya sesuai dengan angka yang ada. Angka yang ada kan, Pak? Atau kuali dengan wawancara, hasil wawancara yang diterima. Kan tapi kenyataannya kadang kuantitatif itu hanya sekedar asal-asalan dan mengisinya angket yang kita kasih gitu, Pak. Seperti penelitian sebelumnya gitu. Sedangkan wawancara kadang mereka walaupun berbohong tapi secara observasi yang kita laksanakan bisa membuat kebohongannya itu ditiadakan, Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira mana yang lebih efisien yang kita pakai dalam menentukan data yang benar-benar real? Apakah kita harus menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Ya, kalau tanya ke saya, ya karena saya orang antropologi kualitatif, saya lebih suka kualitatif. Tetapi kalau nanti ditanya kepada
dosen kuantitatif, siapa? Hadir enggak? Udah hadir Pak Soleh. Ya, ya itu ya Pak, akan jawabnya akan kuantitatif gitu. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan punya cara sendiri-sendiri untuk mengeliminir kelemahannya itu. Nanti kalau kuantitatif tanya kepada Pak Soleh ya, Soleh bagaimana cara mengatasi kemungkinan adanya angket yang ditulis dijawab sekenanya. Nah, udah ada antisipasinya, ada margin errornya. Nah, kalau kualitatif itu kan ada triangulasi, ya, yang tidak ada di dalam kuantitatif. Maka kalau saya kualitatif, saya akan menggunakan triangulasi supaya keabsahan datanya itu bisa diterima, valid atau tidak, gitu ya, reliable atau tidak, itu triangulasi. Udah tahu triangulasi belum, Mas? Ya Pak. Triangulasi. Nah, belum paham. Oh, belum paham. Oke, nah itu sekaligus saja saya jelaskan ya. Ya Pak. Jadi dalam penelitian kualitatif itu ada yang namanya triangulasi. Yang ini tidak ada dalam kuantitatif karena kuantitatif menggunakan metode yang berbeda nanti. Triangulasi itu apa? Triangulasi ini adalah melakukan cross check data supaya diketahui mana yang lebih valid, gitu ya. Jadi cross check, di cross check, nggak langsung dipercaya. Cross check. Nah, triangulasi itu ada dua macam. Yang satu triangulasi sumber, yang kedua ada triangulasi teknik atau metode. Ada yang menggunakan kata teknik, ada yang menggunakan kata metode, nggak penting. Boleh dua-duanya. Nah, triangulasi sumber adalah kalau kita wawancara dengan siswa, nggak boleh dipercaya begitu saja, harus wawancara dengan sumber yang lain. Maka dikatakan triangulasi sumber. Misalnya orang tua. Kalau orang tua membenarkan apa kata siswa, nah itu sudah lebih kuat nanti. Karena sudah dua sumber. Tapi juga wawancara dengan guru. Apa yang disampaikan guru, murid, dan orang tua itu linier, sama, maka itu kuat, pasti bisa dipercaya. Itulah triangulasi sumber. Jadi sumbernya berbeda-beda. Kalau teknik, itu kalau kita wawancara pada seseorang, ya, misalnya wawancara, jangan langsung dipercaya, harus dicek dengan teknik yang lain, misalnya observasi.
Mana lebih kuat, wawancara dan observasi? Ya, tentu kalau observasinya betul, observasi akan lebih kuat. Kan, gitu. Terus baliknya nanti observasi di cross check dengan wawancara. Ada juga di cross check dengan dokumen. Dokumennya gimana? Dokumen ini nggak bisa bohong. Nah, jadi wawancara, observasi, dokumen dilakukan untuk melakukan triangulasi sehingga peneliti tahu betul bisa memilih mempercayai data yang mana. Inilah keabsahan data di dalam kualitatif dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Oke. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Ini pengalaman saya dulu penelitian di sebuah pantai ya, di daerah Indramayu. Pas pelatihan penelitian penelitian agama, sosial keagamaan. Udah ajak ke sana. Hidup bersama masyarakat coba diteliti. Ada keunikan apa di masyarakat sini yang di masyarakat lain nggak ada. Wah itu lama. Masing-masing peneliti menemukannya juga beda-beda. Nah, saya ditempatkan di Pak Haji, ya. Yang ketika saya datang, wah baik sekali. Ceritanya itu luar biasa. Mengesankan bahwa dia itu adalah soleh. Soleh. Nah, haji, puasa, semuanya sudah dilakukan. Beramal. Lalu ketika azan sholat di masjid, ya ke masjid bareng saya jamaah. Tetapi pada hari ketiga sudah nggak ke masjid lagi. Begitu seterusnya sampai akhir penelitian. Maka di situ observasi pertama ya yang kelihatan aktif tadi ternyata adalah perilaku yang dibuat-buat. Kalau saya langsung percaya, saya akan menyimpulkan bahwa yang saya tempati adalah seorang haji tokoh masyarakat yang jadi panutan sesuai dengan apa yang dia katakan. Pengamatan saya dalam 2 hari juga menunjukkan itu. Tapi pengamatan saya pada hari ketiga, keempat, kelima sudah berbeda. Nah, kesimpulan saya bahwa ini adalah tokoh panutan, saya cross check dengan wawancara kepada warga yang lain. Apa benar? Tentu bahasanya tidak apa benar ya. Tapi tujuannya untuk mengetahui apa benar Bapak itu adalah tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Masyarakat ini tidak ada yang menganggap itu sebagai seorang tokoh, bahkan itu dianggap sebagai musuh bersama.
masyarakat karena dia sangat materialistik, kaya tetapi memeras harga untuk meningkatkan pundi-pundi hartanya. Gitu. Nah, observasi di cross check dengan wawancara bisa. Nah, observasi pertama di cross check dengan observasi kedua, di cross check dengan observasi ketiga. Demikian juga wawancara. Ya, inilah yang disebut sebagai triangulasi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak. Nah, adalah ya silakan, Mila. Ya, Pak. Mila Rosa. Yang ingin saya tanyakan tuh berkaitan dengan penelitian yang banyak digunakan, jenis penelitian yang banyak digunakan di prodi kampus saya sebelumnya, Pak. Jadi di sana mereka banyak menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh Pak, terkadang kita bingung untuk membedakan antara kualitatif, kuantitatif, dan analisis deskriptif kualitatif. Mohon penjelasannya Pak mengenai deskriptif kualitatif. Terima kasih banyak Pak. Ya. Istilah deskriptif kualitatif itu sesungguhnya adalah untuk memperkuat kata kualitatif. Karena kualitatif itu memang deskriptif, tidak menggunakan angka-angka. Ya, bahwa nanti ada angka-angka untuk pendukung itu bisa saja. Tapi intinya bahwa penelitian kualitatif itu mesti deskriptif, menggunakan bahasa untuk menggambarkan suatu kejadian tertentu. Ya, dengan kata-kata, hanya deskriptif. Jadi deskriptif kualitatif itu adalah penelitian kualitatif. Jelas? Nah, analisis deskriptif itu ya tadi sudah saya katakan bahwa di dalam penelitian kualitatif itu ada interpretasi data, ada tafsir data. Jadi deskriptif kualitatif itu adalah penelitian yang menggunakan deskripsi lalu ditafsirkan deskripsinya itu maknanya apa. Nah, itu penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif apa ada yang dianggap deskriptif. Kalau kuantitatif itu yang dianggap deskriptif ya penelitian yang hanya menggambarkan kondisi ya suatu fenomena gitu ya. Dia tidak menganalisis relasi satu dengan yang lain. Misalnya ada tabel kuantitatif, jumlah laki-laki berapa, perempuan berapa, ya. Lalu di persentasenya berapa, hasilnya bagaimana. Nah, itu deskriptif saja. Hanya menggambarkan keadaan
jenis ya, kelamin di satu tempat. Dia tidak menunjukkan relasi hubungan variabel jenis kelamin dengan kesuksesan studi misalnya. Nggak sampai di situ. Makanya disebut kuantitatif deskriptif. Nah, kalau kualitatif itu ya kualitatif pasti gitu ya. Jadi akan menggunakan kata-kata. Deskripsi itu kan gambaran. Gambaran tetapi gambaran yang menggunakan kata-kata, bukan gambaran lukisan. Nah, misalnya saya mendeskripsikan Mila Rosa, bukan memfoto Mila Rosa. Mila Rosa ini orang anak perempuan, sekarang menggunakan jilbab coklat, ya, wajahnya oval, misalnya, hidungnya mancung, misalnya. Nah itu deskripsi kayak gitu itu, ya, tersenyum, ya. Nah itu deskripsi. Kalau foto, ya lukisan. Maka penelitian kualitatif deskriptif itu adalah penelitian yang akan penuh dengan deskripsi itu. Yang kalau saya sering membahasakan, deskripsi itu adalah cerita. Menceritakan itu mendeskripsikan. Itu. Jadi kalau penelitian deskriptif kualitatif kok nggak ada ceritanya, ya itu penelitian yang nggak berhasil. Jadi membaca hasil penelitian kualitatif itu seperti membaca novel. Karena banyak cerita yang menyenangkan di sekolah itu atau di masyarakat itu. Ditulis dengan bagus oleh penelitinya. Jelas? Ya Pak, jelas Pak. Ya. Karena sebenarnya letak keraguannya tuh memang di angka dan nilai yang ada di skripsi yang jenis deskriptif kualitatif gitu Pak. Oh. Di situ awalnya kan. Ya, Ternyata memang itu ya menggunakan kata-kata. Kalau yang angka ya hanya angka menjelaskan keadaan saja, itu deskriptif juga. Bukan menunjukkan relasi satu fakta dan fakta yang lain. Oke, yang lain? Saya Pak, saya. Ya, Syarul dari. Ya, sebelumnya karena dulu waktu saya masih S1 ada beberapa dosen yang bilang kalau dalam penelitian itu bisa menggabungkan antara kualitatif ataupun juga kuantitatif, bisa menggabungkan keduanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana pandangan Bapak tentang hal itu? Apakah sangat dianjurkan atau lebih baik jangan menggabungkan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Menggabungkan dalam teknis bisa. Misalnya angket nanti hasil angket digabung dengan observasi, digabung dengan hasil wawancara. Itu kan teknisnya saja bisa. Tapi kalau menggabung paradigmanya ya nggak bisa. Ya, paradigmanya kan bertolak belakang. Yang satu generalisasi, yang satu nolak generalisasi. Kan nggak bisa itu. Yang satu ingin mengukur, yang satu nggak mau mengukur. Nggak bisa digabung. Gitu. Yang satu mau menguji, yang satu ingin menafsirkan. Kan nggak bisa digabung. Bertolak belakang. Jadi, penggabungan kualitatif kuantitatif itu kalau saya pada level tekniknya. Kalau kamu penelitian kualitatif, saya nggak puas Pak dengan hasil wawancara, saya tambah dengan angket.
supaya jelas persentasenya. Nah, ya bisa saja bagus memperkuat itu. Yang kuantitatif juga begitu. Wah, kalau saya hanya menemukan angka signifikan pada angka 00 sekian persen, nggak puas saya, Pak. Saya harus wawancara juga, saya harus mengamati juga, sehingga saya bisa menjelaskan mengapa terjadi signifikan sekian persen. Nah, bisa. Gitu. Jadi penggabungannya pada level teknik, bukan pada level filosofinya. Filosofinya bertolak belakang. Ya. Walaupun semuanya, kedua-duanya diterima oleh kalangan ilmu, para ilmuwan, dua-duanya masih digunakan. Kebenarannya ya sesuai dengan metodologi masing-masing. Nah, karena saya bicara kebenaran, saya jadi ingat kuantitatif itu meyakini kebenaran itu tunggal, gitu. Jadi positivistik begitu. Nggak ada kebenaran kok berbeda-beda. Orang kuantitatif tidak begitu. Kalau kualitatif, kebenaran itu ya tergantung orangnya, cara pandangnya, metodologinya, gitu. Zamannya, gitu. Semua mempengaruhi kebenaran, maka kebenaran itu jamak. Maka seorang kualitatif itu kalau penelitian ya lalu menemukan sesuatu, dia tidak akan mengklaim inilah yang benar. Tidak akan begitu. Orang kualitatif akan mengatakan ini yang saya lihat. Mungkin yang lain melihatnya berbeda. Silahkan diteliti lagi dengan teori yang berbeda atau dalam waktu yang berbeda, hasilnya apakah masih sama dengan saya lihat atau mungkin sudah sangat jauh berbeda, itu bisa jadi. Nah, kualitatif itu begitu cara berpikirnya. Nah, kalau digabung dengan yang kebenaran tunggal ya nggak bisa dong. Cara berpikirnya berbeda, bertolak belakang. Jadi sekali lagi yang digabung dalam level apa? Teknis. Level teknik. Penelitian kualitatif menggunakan teknik kuantitatif, menggunakan data angka-angka sebagai pendukung bagus sekali, akan kuat. Penelitian kuantitatif menggunakan tambahan data hasil wawancara, tambahan data hasil pengamatan, lalu perhitungan statistiknya ditafsiri. Yang punya tafsir kan kualitatif, kalau kuantitatif kan ya signifikan. Ditafsiri, kenapa signifikannya pada angka itu. Nah, bagus. Oke ya. Jadi boleh. Bagus. Jelas. Tapi jangan dalam kerangka berpikir dan paradigma dan tujuannya. Kualitatif dan kuanti beda tujuan. Beda keyakinan. Berarti hanya dalam hal menguatkan saja ya? Ya, betul. Ya. Jangan ya, karena pada dasarnya kan kalau dari judul saja sudah membedakan ini kualitatif, ini kuantitatif. Sifatnya kan kalau kuantitatif lebih mengukur presentasi gitu kan, Pak? Ya.
Terima kasih, Pak. Betul. Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya ingin bertanya Bapak mengenai teknik pengumpulan data itu kan salah satunya ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini apakah sama pentingnya dengan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara atau hanya sekedar pelengkap seperti itu? Nah, yang kemudian yang kedua Bapak, dalam hasil penelitian itu seringkali dicantumkan seperti misalnya bukti foto kita wawancara dengan narasumber. Nah, itu masuk ke dalam dokumentasi dalam hal ini atau hanya sekedar bukti dalam penelitian? Terima kasih. Ya. Pertama, apakah dokumentasi itu sama pentingnya? Ya, sama pentingnya. Ya. Cuman dalam satu penelitian ada yang membutuhkan dokumen banyak, ada yang dokumennya butuh sedikit. Gitu. Tapi penting. Gitu. Nah, dalam penelitian sejarah dokumen sangat penting. Gitu. Perlu banyak dokumentasi. Gitu. Tapi kalau penelitian implementasi kurikulum gitu, ya nggak perlu banyak dokumentasi. Mengimplementasi apa yang dilakukan kok. Kalau apa yang dilakukan itu kan dokumen-dokumen tidak terlalu penting. Tapi kalau sejarah sudah terjadi pada masa lalu, dokumen menjadi sangat urgen. Tapi posisi bahwa dokumen itu dibanding dengan wawancara itu penting mana, ya sama-sama penting. Jadi nanti tergantung pada temanya, membutuhkan dokumen banyak atau tidak. Itu aja. Itu dalam jelas? Ya Pak, jelas. Ya. Oh, foto. Nah, foto itu penting untuk penelitian kualitatif. Sebagai lampiran dari laporan yang sudah diceritakan. Saudara menceritakan bahwa ada seorang guru istimewa di situ, kreatif, menjadi andalan sekolah itu. Dia adalah guru PAI misalnya. Itu dibuktikan dengan foto guru itu seperti apa sosoknya. Akan lebih kuat. Bukan hanya menceritakan, tetapi juga ada bukti orangnya ini loh. Jadi akan lebih kuat. Nah, wawancara dengan tokoh itu dengan peneliti dilampirkan sebagai bukti bahwa kamu memang ke lapangan. Kalau kuantitatif nggak perlu foto-foto itu, karena kuantitatif itu kan ngirim angket lewat pos atau lewat FB juga bisa, lewat medsos mana saja. Dulu anak saya itu penelitiannya Indonesia begitu, waduh, Indonesia itu kan besar sekali, gimana caranya? Nah, ternyata dia pakai FB. Teman-teman dia sudah punya teman di masing-masing provinsi ya untuk menjadi pengumpul data gitu. Nanti ngirimnya lewat medsos itu. Jadi bisa. Dan itu nggak perlu foto kan. Narasumber yang di Aceh siapa saja difoto satu-satu. Banyak sekali kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kan biasanya narasumbernya enggak banyak. Karena lokusnya juga tidak luas. Kasus biasanya. Kasus di mana, kasus di mana. Oke?
Yang lain? Pak, mohon maaf Pak, Baik, mau nanya. oh ya, silakan. Jadi Pak, ini berkaitan dengan skripsi teman-teman yang pernah meneliti sebelumnya Pak. Jadi ketika ditanyakan apakah jenis penelitiannya, beliau mengatakan penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan judul persepsi siswa tentang mahasiswa PPL ditinjau dari kemampuan menjelaskan di sekolah tertentu begitu Pak. Lalu saya tanyakan apakah teknik pengumpulan data yang digunakan? Lalu saudari saya itu mengatakan bahwa teknik pengumpulan yang digunakan salah satunya adalah dengan menggunakan angket. Bagaimana menurut salah kaprah? Dan itu memang banyak terjadi. Kualitatif tapi menggunakan angket. Gitu. Dia tidak wawancara, dia tidak ke lapangan. Sementara deskriptif penelitiannya tidak bisa. Penelitian seperti itu nggak secara metodologis nggak bisa diterima. Kalau kualitatif harus wawancara, harus observasi, tidak bisa angket. Angket itu hanya untuk menambah data tertentu supaya lebih kuat. Tidak seluruh penelitiannya itu angket. Misalnya tentang tadi pandangan seseorang gitu. Banyak orang yang mau diwawancarai, lalu dilihat persentasenya. Nah, itu perlu angket ya. Apa yang ingin saya sampaikan. Jadi masih banyak yang belum clear antara kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu kita sekarang mata kuliah ini diperjelas gitu, supaya mahasiswa itu konsisten gitu. Kalau kualitatif kok menggunakan angket, nggak bisa, tidak mungkin gitu loh. Bagaimana mendeskripsikan angket kok? Hasil angket dideskripsikan itu nggak bisa. Deskripsinya itu harus panjang lebar, apa kata orang itu gitu ya, direkam ya, kemudian ditulis kembali, lalu diamati, hasil pengamatannya ditulis menjadi cerita seperti novel. Angket nggak bisa. Angket itu hanya menemukan persentase atau menemukan menemukan kecenderungan kan gitu. Nggak bisa bercerita banyak. Gitu. Jadi kalau deskriptif kualitatif harus wawancara dan observasi. Gitu. Jelas, Mila? Jelas, Pak. Ya. Jangan diulangi lagi kesalahan yang sering terjadi di S1. Iya, Pak, betul. Oke, sekarang begini. Tolong Anda membuat deskripsi. Nanti pada sesi kedua, setelah ini ditutup, semuanya membuat deskripsi tentang yang bisa kamu lihat. Bisa masjid, jamaah di masjid, bisa tentang TPA, bisa tentang apa saja, gitu ya. Tapi yang dibuat adalah deskripsi, gitu. Bukan opini, bukan pandangan, bukan tafsir. Ini nggak gampang, karena biasanya orang mendeskripsikan belum selesai deskripsinya tiba-tiba
sudah menyimpulkan, itu sudah menafsiri. Jadi tolong deskripsikan sesuatu, setelah selesai deskripsinya, baru kamu tafsiri deskripsi itu. Terserah tafsirnya tafsir apa. Tafsir psikologis boleh, tafsir pedagogis boleh, tafsir antropologis budaya boleh, tafsir sosiologis boleh. Tapi ada peristiwa dulu. Ada peristiwa apa yang kamu buat deskripsinya. Jadi kita tidak latihan membuat angket karena ini kualitatif, tapi latihannya membuat deskripsi. Nah, sekarang apa yang ditulis ketika kita membuat deskripsi itu? Nah, ini yang perlu latihan. Sering mahasiswa lemah mendeskripsikannya. Dalam sebuah deskripsi, jadi kamu bayangkan kamu itu seorang wartawan atau seorang novelis ya, yang menceritakan sebuah kejadian dengan bahasa yang menarik. Diskusi yang pertama yang harus ada itu adalah siapa pelaku. Pasti ada pelakunya kan. Kalau novel itu kan mesti ada Rominya, ada Yulinya kalau zaman dulu. Ada. Kalau sekarang ada siapanya? Novel yang baru, film yang baru itu siapa pelakunya? Nah, itu ada. Pasti. Yang kedua, seorang deskriptor yang baik, selain tahu siapa pelakunya dan diceritakan pelakunya, maka yang kedua ada aktivitasnya. Mengapa pelaku itu? Mengerjakan apa? Beraktivitas apa? Yang ketiga, harus ada uraian tentang kapan aktivitas itu terjadi, waktunya. Waktu senja menjelang maghrib atau waktu dini hari ketika ayam berkokok dan orang masih lelap tertidur, atau siang hari pada saat matahari bersinar teriknya. Karena waktu ini mempengaruhi aktivitas dan mempengaruhi sikap para pelaku itu. Yang keempat, pasti akan ada tempat. Nah, tempatnya di mana itu kejadian itu? Karena itu akan mempengaruhi tafsir peneliti. Ya. Tempat itu sangat bermakna dalam penafsirannya nanti. Misalnya ada orang bergandengan. Di mana dia bergandengan? Di dalam rumah. Oh ya, kakak beradik. Pelakunya itu.
bergandengan di samping kuburan. Oh, karena itu ada yang ketakutan lalu di papah, dituntun. Atau bergandengan di tempat wisata. Nah, beda lagi. Sama-sama bergandengan, tempatnya beda-beda, maka maknanya penafsiran orang kan beda-beda. Di pelaku, aktivitas, waktu, tempat, lalu ekspresinya. Itu gembira atau susah atau biasa saja. Ada aktivitas, dicubit, anak nangis. Ekspresinya menangis. Tapi ada ketawa, bahagia. Nah, beda maknanya. Jadi ada ekspresi para pelakunya itu digambarkan di situ. Itu nanti akan mempengaruhi makna. Nah, jadi 5 hal ini penting untuk dibuat deskripsi yang lengkap. Urutannya bagaimana? Bebas. Ya. Mau dimulai dari mendeskripsikan tempatnya, kalau waktunya, baru masuk ke pelaku, ya, lalu aktivitasnya, lalu ekspresinya. Jadi ini bukan gradasi ya yang harus urut, enggak. Tapi deskripsi yang bagus adalah minimal ada 4 hal. Nah, jadi silakan, tentu tidak nanti langsung jadi ya, tapi nanti mungkin merencanakan kira-kira mau mengamati apa, dan hasil pengamatannya, hasil deskripsinya itu nanti diserahkan kepada yang biasanya lalu dikirim ke saya. Oke, ada 5 aspek ya deskripsi itu. Nah, lembar deskripsi itu seperti apa? Nah, nanti dibagi 2, bagi 3 lah, gitu ya. 1 halaman atau 2 halaman itu nanti dibagi 3, supaya nanti bagus, itu gampang di. Misalnya 1 halaman ya. Ini boleh 2 halaman, boleh 3 halaman. Gitu ya. Ini kepalanya, ini badannya yang tengah tinggi, ini yang terakhir. Jadi 1, 2, 3. Nah, yang kepala ini diisi identitas, ya. Siapa, ya, nama pengamatnya itu siapa, Anda. Tentu Anda sendiri. Tempat pengamatannya itu di mana, lalu waktunya kapan, ya, lalu temanya.
tema ini apakah jamaah, apakah TPA, apakah apa gitu ya. Lalu ini isi deskripsinya. Lalu yang terakhir ini tafsirnya. Dalam penelitian itu kan menafsirkan, memahami, ya, menjelaskan. Jadi 1 identitas, 2 deskripsi, 3 tafsir atau penjelasan. Ini bisa, ini kalau dibuat 1 halaman. Ini boleh berbagai halaman, tapi pembagiannya seperti itu. Nah, deskripsi itu sama dengan memotret, tapi dengan kata-kata. Tidak boleh berpendapat, tidak boleh beropini, apalagi menyimpulkan. Itu isi deskripsi. Jadi faktual, ya. Jadi ini faktual saja. Isinya data. Faktual. Nah, kalau tafsir, nah ini baru boleh beropini, boleh berkesimpulan, boleh memaknai, boleh memberikan pandangan. Ya, pandangannya itu pada bagian ketiga. Ya, latihannya seperti ini supaya nanti clear. Bisa membedakan apa itu deskripsi dan apa itu pandangan, apa itu opini. Nanti biasanya akan terjadi banyak kesalahan. Pandangan itu sudah masuk di awal deskripsi. Nah, kamu nanti hati-hati. Jangan sampai berpandangan tertentu pada kejadian, pada fakta. Isi deskripsi ini hanya gambaran faktual saja, hanya memfoto saja tanpa editing dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berkaitan tadi dijelaskan bahwa yang disampaikan adalah data. Nah, Ya. saat ujian skripsi dulu, saya teringat bahwa dosen itu menanyakan, bedakan antara data dan informasi yang kalian uraikan di dalam skripsi kayak gitu. Nah, saya bingung menjelaskan waktu itu perbedaan antara data dan informasi itu seperti apa ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Informasi, ya data itu informasi. Gitu. Kalau data dan pandangan, data itu adalah bahan yang ditulis, diangkat menjadi sebuah fakta, ya. Lalu pandangannya itu pendapatmu. Mungkin kamu salah dengar. Yang dimaksud adalah data dan opini, bukan data dan informasi. Bedakan data dan opini. Kalau kamu mengatakan murid di sini rajin belajar semua, itu opini. Kok mengatakan rajin itu datanya kayak apa? Jangan beropini tanpa dukungan data. Kalau data pada pelajaran PAI, siswa yang masuk kelas
100% hadir. Nah, itu data. Nah, kamu bisa beropini bahwa anaknya rajin dengan data itu. Karena 100% hadir. Bedakan antara data dan opini. Nggak boleh beropini tanpa data. Bukan data dan informasi. Yang salah, kamu salah dengar atau dosen itu yang salah ucap, saya nggak tahu. Tapi data itu ya informasi. Kalau saya mengatakan ada 20 siswa dan 13 siswi, itu data. Tapi data itu memberi informasi kepada orang. Jadi data dan opini. Maka saya akan ketat nanti dalam menilai latihan kamu. Ketika membuat deskripsi itu hanya menggambarkan data saja tanpa beropini apapun. Nggak boleh beropini ketika masih masuk bagian yang kedua. Nah itu. Setelah kepala kan ada badan itu. Di badan itu nggak boleh beropini. Nah, baru nanti bagian yang ketiga, silahkan beropini apapun tentang data itu. Karena opini boleh dilakukan setelah ada data atau ada dukungan data. Nggak boleh sebuah penelitian hanya berisi opini-opini. Dan itu banyak terjadi di skripsi. Mungkin kamu nanti setelah tahu ya, bisa ternyata skripsiku dulu opini semua gitu. Baru maka dosen mengatakan bedakan data dan opini. Datanya nggak ada, ini hanya opini-opini kamu. Nggak bisa penelitian tanpa data. Penelitian itu harus berbasis data. Oke, jelas ya? Yang tanya tadi siapa? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Ya, Miftahul Jannah. Bukan komunikasi ya. Bukan data dan apa tadi? Informasi ya. Tapi data dan opini. Nggak tahu kalau dosenmu juga salah ucap. Tapi saya luruskan dosenmu kalau dosenmu yang salah ucap. Oke, gitu. Bedakan data dan opini. Ketika masuk bagian inti, belum boleh beropini. Temanya apa saja, silakan. Dan ini saya beri waktu, tidak harus dikumpulkan besok, tapi 2 hari sebelum kita kuliah, baru dikirim boleh. Itu deadline-nya. Sebelum itu boleh. Jadi kalau hari Rabu berarti hari Senin. Hari Senin. Hari Senin depan, ya. Nanti kamu boleh dibuat berkali-kali boleh. Seperti novelis itu ya. Karena kualitatif itu harus kuat skripsi. Dengan bahasa yang indah, bahasa yang enak dibaca, itu sehingga tidak jenuh membaca. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian untuk pertemuan sore ini. Untuk bagian yang kedua adalah tugas, walaupun tugas nanti belum bisa ke lapangan, tapi silakan berencana mengamati apa yang kira-kira bisa teramati. Pokoknya aktivitas masyarakat apa saja boleh. Saya kira itu, mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Rizqna tibah wa adil fatina fatila wa sunnatina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.